Hai semuanya, bantu support kami ya dengan cara like, share, and subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya ya, agar kamu bisa update video-video selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali pada kesempatan pembelajaran hari ini bersama Ustazah Susilawati. Bagaimana kabar kalian, anak-anak soleh, anak-anak solihah, dan anak-anak hebat hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat belajar dari rumah. Pastikan kita akan berdoa sebelum belajar. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku karunia untuk dapat memahaminya. Amin. Pada kesempatan hari ini, pembelajaran bahasa Indonesia kita masuk pada tema 4, yaitu berbagai pekerjaan dan subtema 3. Kompetensi dasar 3.5 mengenai menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra. Pada pelajaran sebelumnya, kita telah mengenal jenis-jenis cerita sastra. Dan kita pun telah mengenal unsur-unsur dalam sebuah cerita sastra. Pada kesempatan hari ini, kita akan menambah pengetahuan kita, yaitu materi pembelajaran hari ini adalah mengulas isi buku sastra. Tujuan pembelajaran hari ini, siswa dapat menentukan bagian dari ulasan buku. Sebelum melangkah pada bagian ulasan isi buku sastra, kita perlu mengerti dahulu apa yang dimaksud dengan mengulas isi buku sastra. Baik, mengulas isi buku sastra adalah kegiatan menjelaskan satu persatu apa saja yang dibahas di dalam buku tersebut dan menilai atau memberi pendapat terhadap buku yang sudah dibaca tersebut. Ya, menjelaskan satu persatu apa saja yang dibahas di dalam buku tersebut, serta menilai atau memberi pendapat terhadap buku yang sudah dibaca tersebut. Hasil dari mengulas isi buku tersebut disebut dengan ulasan. Lalu, hal-hal apa yang dapat diulas dari buku sastra? Baik, ada beberapa hal yang dapat diulas dari buku sastra, yaitu 1. Mengulas data buku. 2. Menentukan inti cerita yang terdapat di dalam buku. 3. Mendapatkan manfaat membaca buku tersebut. 4. Menuliskan kelebihan dan kekurangan buku tersebut. Ingat 4 hal yang dapat diulas pada buku sastra. Lalu yang pertama adalah mengulas data buku. Yang termasuk data buku diantaranya adalah judul. Judul terletak pada bagian sampul sebuah buku. Contoh, pada buku Muhammad Teladanku. Terletak judulnya pada bagian sampul buku tersebut. Kedua adalah
Data kedua adalah penulis buku atau pengarang buku. Ketiga adalah penerbit. Penerbit adalah industri yang membuat buku menjadi banyak sehingga bisa sampai pada kita dan kita dapat membacanya. Data buku yang keempat adalah jumlah halaman buku. Dan yang kelima, tahun buku diterbitkan. Contoh buku sastra anak. Anak-anak dapat lihat pada layar monitor kalian beberapa contoh buku sastra. Contoh, ada buku berjudul Laskar Pelangi. Ada buku berjudul novel anak Islam berjudul Misteri Hilangnya Si Pitung. Dan beberapa judul buku lainnya seperti Legenda Batu Menangis, buku Muhammad Al-Fatih, buku berjudul Malin Kundang, buku fabel berjudul Bangau dan Kepiting, kemudian buku berjudul Muhammad Teladanku dan beberapa seri Muhammad Teladanku. Ini adalah contoh buku sastra yang dapat anak-anak baca. Hari ini Ustazah akan memberikan contoh ulasan buku. Langkah pertama adalah kita mengulas data buku, yaitu judul buku, penulis, penerbit, tahun terbit, jumlah halaman. Judul bukunya adalah Laskar Pelangi. Penulisnya bernama Andrea Hirata. Penerbitnya adalah Bentang Pustaka. Tahun terbit buku tersebut 2005 dan jumlah halaman buku Laskar Pelangi adalah 529 halaman. Baik, kita lihat ulasan buku yang selanjutnya adalah inti dari buku sastra tersebut. Ustazah bacakan, buku ini membahas tentang persahabatan 10 orang anak yang tinggal di desa Gantung di Belitung. Mereka bersekolah di Sekolah Dasar Muhammadiyah dengan bangunan sekolah yang bocor saat hujan dan hampir roboh. Bahkan hampir saja Sekolah Dasar Muhammadiyah ini akan ditutup bila muridnya kurang dari 10 siswa. Novel ini banyak bercerita tentang semangat perjuangan dalam menuntut ilmu meskipun kondisinya kekurangan dan miskin, sehingga kita dapat meneladaninya. Serta ketulusan guru mereka yang bernama Pak Harfan dan Bu Mus mendidik mereka agar mereka menjadi orang-orang yang hebat. Ini adalah bagian dari inti cerita pada buku berjudul Laskar Pelangi. Lalu, kelebihan buku ini menceritakan tentang persahabatan dan setia kawan yang erat dan juga tentang pentingnya pendidikan, serta kisahnya mengharukan dan jenaka. Ini adalah bagian dari kelebihan buku tersebut. Lalu, kekurangan buku tersebut, sayangnya banyak dijumpai nama-nama ilmiah dalam cerita yang tidak semua pembaca mengerti arti nama ilmiah tersebut. Nah, hal inilah contoh dari ulasan buku yang kita baca. Sarannya adalah pada buku selanjutnya diharapkan mengurangi menggunakan nama-nama ilmiah sehingga pembaca merasa lebih nyaman. Baik, kira-kira apa ya manfaat setelah membaca buku Laskar Pelangi? Mungkin di antara kalian ada yang sudah bisa memahami karena sudah diberikan informasi sebelumnya, atau bahkan di antara kalian sudah membaca buku tersebut. Baik, di antaranya manfaat dari membaca buku Laskar Pelangi adalah pendidikan penting
agar menjadi pintar dan lebih berilmu. Manfaat lain setelah membaca buku tersebut adalah perjuangan untuk sukses harus dengan tekad yang kuat dan serius, meskipun memiliki keterbatasan sarana dan fasilitas. Mungkin seperti kita saat ini ya, diantaranya. Kita sedang belajar dari rumah dan berinteraksinya sangat terbatas, tetapi kita harus lebih semangat ya. Lalu manfaat lain adalah murid lebih giat belajar. Murid menjadi bersemangat untuk belajar dan berusaha meraih cita-citanya. Ini adalah manfaat dari kita membaca buku Laskar Pelangi. Banyak lagi buku yang bisa memberikan manfaat kepada kalian. Harapan dari pembelajaran mengulas buku sastra, selain dari tujuan yang sudah kita sebutkan sebelumnya, harapan besar adalah anak-anak memiliki semangat membaca. 2. Dapat menambah kosakata baru. Tentunya dengan banyak membaca buku, kita akan banyak memiliki kosakata. 3. Menambah pengetahuan setelah membaca buku. Tentunya buku yang positif akan menghadirkan pengetahuan yang positif juga. 4. Hati menjadi terhibur dengan membaca buku. Apalagi saat ini kita lebih banyak di rumah, maka jadikan membaca buku menjadi salah satu kegiatan kita sehingga kita terhibur. Lalu yang kelima, setelah membaca buku kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari buku yang kita baca. Ini adalah harapan ketika kita belajar mengulas buku sastra dan belajar selalu mau untuk membaca buku. Lihat di tampak di monitor kalian, teman-teman kalian bersemangat belajar. Tentunya kalian pun bersemangat belajar dan membaca. Sekian pembelajaran bahasa Indonesia kita pada pertemuan kali ini. Ustazah mohon maaf bila dijumpai kekurangan dan kesalahan, dan semoga memberikan manfaat buat kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.